Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan kita petunjuk. Semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang selalu membawa rahmat bagi seluruh alam. Halo teman-teman semua, saya Rania Faiza Ghazania dari kelas 7C ingin menyampaikan sebuah kultum tentang adab dan etika ketika berpuasa. Puasa Ramadan merupakan suatu kewajiban dan salah satu rukun Islam yang harus kita tunaikan sebagai umat muslim. Dalam berpuasa, kita tidak hanya menahan haus dan lapar, namun ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah menyegerakan berbuka sebelum sholat. Menyegerakan berbuka memang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jika kita sedang sibuk atau dalam perjalanan, sebaiknya kita menyempatkan diri untuk berbuka meskipun hanya minum seteguk air. Seperti kebiasaan Rasulullah SAW, biasanya beliau berbuka hanya dengan beberapa kurma. Namun, apabila tidak memiliki kurma, beliau hanya berbuka dengan minum seteguk air, sebagaimana tertulis dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Adalah Rasulullah SAW berbuka sebelum salat dengan beberapa kutub atau kurma basah, dan apabila tidak memiliki kutub atau kurma basah, beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering. Dan apabila tidak memiliki tamar atau kurma kering, beliau berbuka dengan minum seteguk air. Tak hanya menyegerakan berbuka, kita juga harus menghindari perbuatan yang merugikan atau mengurangi pahala puasa kita, seperti menggibah, berbohong, memfitnah, dan juga melakukan hal yang curang. Banyak kita temui orang-orang yang berpuasa namun masih tetap berkata kasar, menggibah, berbohong, memfitnah, bahkan melakukan hal yang curang. Hal tersebut sangat merugikan bagi kita karena akan mengurangi pahala puasa yang kita dapatkan. Akan lebih baik jika kita berzikir, berdoa, dan beristighfar dibandingkan melakukan hal-hal yang merugikan. Ada banyak ayat Al-Quran yang telah menjelaskan tentang larangan berkata hal yang buruk. Saat berpuasa, sebaiknya kita juga memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan Ramadan. Sebab pada momentum tersebut, pahala yang kita dapatkan berlipat ganda. Sebagaimana yang tertulis pada hadis riwayat Muslim. Setiap amalan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 lipat ganjaran, hingga sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, pahala puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwat dan makannya karena aku. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan selama berpuasa, seperti tarawih, tadarus Quran, beristighfar, berzikir, berdoa, dan minta pengampunan pada Allah SWT. Selain itu, kita juga bisa memperbanyak sedekah. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan bahwa sedekah yang paling utama yakni sedekah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Tak perlu mengeluarkan banyak uang untuk bersedekah, karena lebih baik bersedekah sedikit namun kita ikhlas daripada bersedekah banyak namun tidak ikhlas atau riya. Adab selanjutnya adalah tidak berlebihan ketika berbuka puasa. Walaupun kita harus menyegerakan berbuka, namun kita juga tidak boleh berlebihan ketika berbuka puasa. Hal tersebut sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena dapat menyia-nyiakan faedah puasa dan memperburuk kesehatan kita. Dan rakus merupakan salah satu sifat syaitan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya.
Hadis riwayat At-Tirmizi. Adab yang terakhir adalah mengatur waktu tidur. Meskipun tidur dihitung ibadah, tapi kan berarti kita harus tidur sepanjang hari. Agar mendapat pahala puasa yang maksimal, akan lebih baik jika kita mengatur waktu tidur. Dengan begitu, kita bisa bangun lebih pagi dan mendapatkan keutamaan sahur. Itulah adab dan etika ketika puasa. Sampailah kultum saya kali ini pada bagian penutup. Sebagaimana pepatah tentang tidak ada gading yang tak retak. Karena apa yang telah tersampaikan tadi pasti tidak luput dari kesalahan dan kekurangan saya sebagai manusia. Saya meminta maaf atas hal tersebut dan kepada Allah SWT saya memohon ampun. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.